Pemirsa, mari kita simak warta berita PTS tanggal 11 Maret. Pada September 2023, seorang pria di Kaohsiung membunuh pasutri tetangga dari lantai atas dengan pisau karena perselisihan terkait kebisingan. Terdakwa kasus yang sempat gempar ini dituntut untuk dijatuhi hukuman mati. Setelah persidangan, Hakim Pengadilan Distrik Kaohsiung memutuskan bahwa terdakwa tidak memiliki kemungkinan untuk direhabilitas. Kemarin, Majelis Hakim dalam sidang tingkat pertama menjatuhkan hukuman mati dengan suara bulat. Tersangka menundukkan kepala dan tidak bersuara saat ditangkap. Ia diduga membunuh pasutri tetangga lantai atas di hadapan dua anak balita korban. Jaksa menuntut hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan pada tanggal 10, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis hukuman mati dan pencabutan hak sipil seumur hidup tersangka. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada tersangka dengan alasan membunuh dengan sengaja, bertindak kejam dan tidak ada bukti bahwa ia menderita gangguan mental serta tidak ada kondisi yang dapat menjamin tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya. Keluarga korban merasa sedikit lega setelah menerima keputusan tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa kedua anak korban masih mengalami rasa bersalah yang berkepanjangan dan diliputi oleh ketakutan bahwa pelaku akan dibebaskan. Cuaca tidak stabil dalam sepekan. Badan Cuaca Pusat mengingatkan bahwa mulai Rabu malam, serangkaian front cuaca akan hadir dan pada hari Sabtu, masa udara kontinental akan bergerak ke selatan menyebabkan suhu turun drastis pada hari Minggu. Intensitas udara dingin berpotensi mencapai masa udara beku. Suhu diperkirakan turun hingga angka satuan pada daerah terbuka. Pesawat perlahan melaju di tengah kabut tebal. Kabut menyelimuti sejumlah tempat di kawasan barat tanggal 11 pagi. Bandara Taichung membatalkan 3 penerbangan akibat kabut tebal. Bandara Matsu juga sempat menunda proses lepas landas dan pendaratan. Walau suhu beberapa hari terakhir mulai menghangat, front awan lainnya akan segera tiba. Mulai Rabu malam, cuaca di pesisir utara Keelung dan wilayah utara akan beralih menjadi hujan basah. Mulai Kamis, hujan akan turun di berbagai tempat. Harap perhatikan juga cuaca buruk seperti hujan lebat dalam jangka singkat. 至于星期五到星期六白天，中部以北和东北部地区也可能出现局部性的大雨势。 Suhu di seluruh wilayah menurun seiring tibanya masa udara dingin kontinental pada Sabtu malam. Pakar menganalisis, data saat ini menunjukkan bahwa intensitas udara dingin ini mungkin setara dengan masa udara beku dengan durasi yang agak lama. Cuaca diawali dari dingin basah, kemudian dingin kering. 中部以北、东北部都有机会。 它的低温是在摄氏11度左右，空旷地方温度还会再下降到更低，也有机会挑战3月份的第一波寒流。 Periode terdingin mungkin terjadi pada Senin depan, kemudian cuaca berangsur cerah. Warga di kawasan barat juga perlu memerhatikan faktor pendinginan radiatif. Suhu di area terbuka berpotensi turun hingga 1 digit. Gelombang pengunduran diri perawat bermunculan pasca pandemi. Beberapa rumah sakit menawarkan upah tinggi untuk mempertahankan tenaga kerja mereka. Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional atau NHI juga meluncurkan skema insentif bagi klinik. Jika klinik menaikkan gaji perawatnya, tarif konsultasi dokter juga akan dinaikkan. Saat ini, sekitar 15.000 perawat telah menerima kenaikan gaji. Gelombang pengunduran diri di kalangan staf perawat muncul pasca COVID-19. Yang mengalami kesulitan merekrut staf bukan cuma rumah sakit besar saja, bahkan klinik pun mengalami krisis perawat. Berapa gaji staf perawat? Mengambil contoh pusat medis Rumah Sakit Universitas Taiwan Nasional, gaji bulanan rata-rata perawat profesional dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun termasuk gaji reguler, bonus 3 festival, tunjangan shift malam adalah sekitar 78.000 dolar Taiwan. Sedangkan gaji bulanan perawat di klinik di 6 kota besar adalah sekitar 46.000 dolar Taiwan. Guna meningkatkan gaji perawat klinik, Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional mengumumkan program insentif. Selama klinik mempekerjakan tidak lebih dari 4 perawat hingga mencapai kuota nilai askes bulanan, gaji akan dinaikkan 1 level. Misalnya, jika jumlah asuransi per orang adalah 40.100 dolar Taiwan, kenaikan 1 level setara dengan kenaikan gaji bulanan sebesar 1.900 dolar Taiwan. 今年2025年将持续办理这个方案，一样挹注6.593亿元，用于调升护理人员的薪资。 Ada lebih dari 8.000 klinik yang mempekerjakan staf perawat bulan November tahun lalu. 53% diantaranya memenuhi syarat program insentif, dan sekitar 15.000 staf perawat telah menerima manfaatnya. Tahun ini, dana yang disuntikan mencapai 650 juta dolar Taiwan. Program ini akan dibahas pada rapat NHI paling cepat pada akhir bulan Maret, yang diharapkan berlaku sejak Januari tahun ini. Kuda Nilkirdir jantan Thabo yang tiba di kebun binatang Taipei dari Singapura pada November tahun lalu mengalami luka kecil di kaki kanannya pada awal Februari. Meski terus mendapat perawatan, kondisinya memburuk karena kehilangan nafsu makan dan perubahan cuaca yang besar. Thabo meninggal dunia pada dini hari kemarin akibat kekurangan gizi dan infeksi.
Menggerakkan telinga kecil dan berlari-liang ke arah kamera, ini adalah Thabo yang mencuri hati banyak orang sejak kedatangannya ke kebun binatang Taipei dari Singapura pada November tahun lalu. Namun kuda Nil kerdil yang berusia 2 tahun ini mengalami luka kecil di kaki kanannya pada awal Februari. Thabo yang sensitif menolak untuk minum obat, ditambah perubahan suhu yang cukup besar di Taipei memperburuk kondisinya. Thabo akhirnya meninggal pada dini hari tanggal 10. Saat ini hanya tersisa 2 kuda Nil kerdil jantan dan 7 betina di seluruh Taiwan. Toko buku Brilliant Times yang terletak di Chonghe, New Taipei dan terkenal di kalangan pekerja migran dan penduduk baru akan mengakhiri usahanya pada bulan depan. Pendiri toko Chang Chen menyatakan bahawa tujuan awal pendirian toko telah tercapai dan informasi mengenai Asia Tenggara di Taiwan saat ini sudah semakin berlimpah. Kedepannya, Chang Chen akan tetap mempromosikan budaya Asia Tenggara melalui konsep lapak atau bazar. Toko buku bertema Asia Tenggara di distrik Chonghe, kota New Taipei ini telah beroperasi sejak tahun 2015 dan akan ditutup pada bulan April tahun ini. Toko buku ini didesain dengan unsur-unsur dari Asia Tenggara. Ada ribuan buku dalam berbagai bahasa Asia Tenggara. Sebagian besar disumbangkan ke toko buku oleh masyarakat dan terakumulasi secara perlahan. Toko ini bukan cuma menjadi tempat membaca bagi kalangan Asia Tenggara, namun juga membantu masyarakat Taiwan memahami budaya setempat. 不管是对倒位来的人，拢会当伫遮看册，伫遮开讲。 Buku di sini hanya dipinjamkan dan tak dijual, durasi peminjaman tidak dibatasi. Pembaca juga bisa menulis catatan di buku untuk berbagi pendapat. Kebebasan memilih dan saling berbagi adalah niat awal para perintis dalam mendirikan toko buku. Berhubung buku yang berkaitan dengan Asia Tenggara jumlahnya terbatas 10 tahun lalu, mereka berharap agar PMA Asia Tenggara yang bekerja di Taiwan memiliki ruang untuk membaca buku dalam bahasa ibu mereka. 伊若有法度会当读到伊家己母语的册，伊家己的讲伊家己的话，其实伊会较有自信。阮是相信讲，因较有自信的时阵，因在台湾的生活较舒适。 Perintis lainnya, Chang Zheng juga mengatakan bahwa isu Asia Tenggara semakin mendapat perhatian di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini juga ada banyak koleksi terkait Asia Tenggara di perpustakaan dan ia menilai bahwa berkiprah 10 tahun sudah cukup berharga bagi dirinya. Walau toko akan ditutup, kedepannya mereka akan tetap menjajakan gerai di stasiun Taipei setiap minggu sore untuk menyediakan layanan peminjaman buku gratis. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan pameran seni AI di Spanyol. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.